Jadi ini sebenarnya fase-fase akhir zaman. Jadi ada Kolotida, kemudian Kolobendu, dan nanti mengalami perbaikan saat Kolosubo. Kolotida itu zaman egoisme. Jadi ketika orang mengejar kesenangannya sendiri, kebaikan dan kebenaran diremehkan. Pembedaan-pembedaan, ini benar loh, itu salah. Ini adil loh, kalau yang itu tidak adil. Ini baik, kalau yang itu buruk. Itu sudah tidak lagi digubris. Semua orang mengedepankan kepentingannya sendiri. Nah, ini zaman Kolotida. Masing-masing ingin senangnya sendiri. Akal sehat diremehkan. Menganggap dirinya selalu benar. Ini awal-awal kerusakan, namanya Kolotida. Kalau Kolotida semakin parah, akan muncul Kolobendu. Kolobendu ini semacam puncaknya Kolotida. Ini yang disebut zaman Edan. Kelihatannya stabil, kelihatannya beres, tapi beres dalam ketidakberesan. Stabil tapi kelihatannya. Makanya ilustrasi zaman Edan itu kan semua orang sudah Edan. Kalau tidak ikut Edan, tidak keduman. Maka semua ingin keduman. Akhirnya Edan semua. Di kalangan orang Edan semua, itu yang waras yang dianggap Edan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Mari teman-teman kita lanjutkan ngaji filsafat kita. Malam hari ini coba kita tengok dulu ya. Yang ini populer sekali kalau di kalangan masyarakat Jawa, yaitu Cokro Manggilingan. Bagi teman-teman yang dari luar Jawa, mungkin istilah ini agak asing, tapi yang Jawa semoga pernah mendengar istilah Cokro Manggilingan. Ini kombinasi dari dua kata, yaitu yang pertama cokro atau cakra, dan yang kedua manggilingan. Jadi Cokro Manggilingan itu ya senjata cakra yang berputar, lempengan bulat yang bergerigi tajam, yang bergerak menggelinding. Cokro Manggilingan ini secara umum sebenarnya merupakan lambang, merupakan ibarat dari roda kehidupan ini, siklus kehidupan kita, perputaran masa hidupnya manusia. Itu sifatnya seperti cokro yang berputar. Teman-teman mungkin ingat yang ada istilah hidup ini seperti roda, kadang di atas, kadang di bawah. Maksudnya sama dengan itu. Jadi ini siklus hidup, perputaran masa, baik dalam skala mikro maupun makro. Mikro itu kehidupan kita sendiri, jagat kecil. Makro itu jagat besar. Yang kehidupan kita sendiri ya pergantian nasib kita ini. Hidup kita ini kan kadang seneng, kadang susah, kadang sukses, kadang gagal. Nah, ini jadi berputar, menggelinding terus. Tidak ada orang itu yang seneng terus, sukses terus, tidak ada. Berhasil terus juga tidak ada. Hidup itu selalu kadang berhasil, kadang sukses, dan kadang juga gagal. Itu yang mikro. Kalau yang makro ini dinamika zaman secara umum. Jadi kehidupan ini secara umum juga dinamis, berubah, berputar. Makanya orang Jawa itu punya pandangan hidup ini dengan istilah Cokro Manggilingan tadi. Cokro Manggilingan, owah gingsir gilir gumanti. Jadi proses hidup ini itu seperti roda yang berputar,
cokro manggilingan, owah-owah itu berubah. Gingsir. Gingsir itu berjalan, gilir berganti-ganti, gilir gumanti, saling berganti-ganti. Jadi proses hidup kita ini seperti roda yang berputar, berubah, berjalan, ganti-ganti terus. Nah ini secara proses falsafah cokro manggilingan itu membaca hidup sebagai owah, gingsir, gilir, gumanti. Jadi, berubah, berkembang, berganti-ganti situasi, dinamis. Manifestasi dari cokro manggilingan ini itu nanti yang disebut wolak-walik jaman, katanya orang Jawa. Jadi wolak-walik zaman itu bolak-baliknya hidup ini. Ya tadi, kadang seneng, kadang susah, kadang sukses, kadang gagal, ya wolak-walik zaman. Yang dulu menang, sekarang kalah, yang dulu kalah, sekarang menang. Di ranah apapun, situasinya selalu seperti itu. Kelompok sana dulu kalah, sekarang menang. Kelompok yang dulu menang, sekarang kalah. Dan akan selalu begitu. Nah, ini namanya cokro manggilingan. Seperti apakah cokro manggilingan bekerja? Kita ambil satu contoh, misalnya pendapatnya beliau Ronggowarsito tentang perputaran zaman. Bagaimana jagat besar ini berputar. Kalau di serat Kolotidho, atau mungkin teman-teman bisalah membaca serat Centini, yang di situ juga banyak mengutip pandangannya Ronggowarsito. Jadi zaman ini berputar dari fase Kolotidho, kemudian Kolobendu, dan akhirnya Kolosubo. Jadi ini sebenarnya fase-fase akhir zaman. Kalau dalam Ronggowarsito, jadi fase-fase zaman yang berputar dari lahirnya satu peradaban, satu budaya, sampai mengalami masa-masa akhir. Nah, masa-masa akhir itu diawali dari Kolotidho. Zamannya beliau, Ronggowarsito sendiri itu beliau menyebutnya zaman beliau itu ya zaman Kolobendu yang diawali dari Kolotidho. Jadi ada Kolotidho, kemudian Kolobendu, dan nanti mengalami perbaikan saat Kolosubo. Kolotidho itu zaman egoisme. Jadi ketika orang mengejar kesenangannya sendiri, kebaikan dan kebenaran diremehkan. Pembedaan-pembedaan, ini benar loh, itu salah. Ini adil loh, kalau yang itu tidak adil. Ini baik, kalau yang itu buruk. Itu sudah tidak lagi digubris. Semua orang mengedepankan kepentingannya sendiri. Nah, ini zaman Kolotidho. Zaman Kolotidho ini muncul biasanya setelah orang mengalami stabilitas, mengalami kemapanan, kemudian muncul egoisme-egoisme. Ingin enaknya sendiri, ingin menang terus, ingin senang terus. Berbeda dengan era sebelumnya. Biasanya era-era sebelumnya ini kan era membangun, era membentuk, era era menata dan lain sebagainya. Nah, biasanya kalau sudah mulai makmur, mulai sukses, mulai juga egoisme. Mulai juga orang merasa, ya sudah, ini sudah enak, sudah benar. Terus masing-masing ingin senangnya sendiri. Akal sehat diremehkan. Menganggap dirinya selalu benar. Ini awal-awal kerusakan, namanya Kolotidho. Kalau Kolotidho semakin parah, akan muncul Kolobendu. Kolobendu ini semacam puncaknya Kolotidho.
Ini yang disebut zaman edan oleh Ronggo Warsito. Jadi di zaman ini, di era Kolobendu ini, ya memang kelihatannya stabil, kelihatannya beres, tapi beres dalam ketidakberesan. Stabil tapi kelihatannya. Makanya ilustrasi zaman edan itu kan semua orang sudah edan. Kalau ndak ikut edan, ndak keduman. Maka semua ingin keduman. Akhirnya edan semua. Di kalangan orang edan semua, itu yang waras yang dianggap edan. Karena semua edan, yuk ketoke sama semua. Kelihatannya beres semua. Tapi beres dalam ketidaksadaran. Di antara cirinya, nanti teman-teman yuk boleh bacalah dulu, kita pernah sekilas juga membahas beliau Ronggo Warsito ini. Ketidakadilan didewakan demi kenyamanan sebagian orang. Kemewahan dipertontonkan. Jeritan yang lemah dan tertindas tidak dihiraukan. Penjahat dipandang sebagai pahlawan, dan orang yang jujur malah ditertawakan dan disingkirkan. Tata nilai dan tata kebenaran dijungkir balikkan. Ini zaman Kolobendu sudah. Yang baik dianggap penjahat, yang jahat dianggap pahlawan. Kebolak-balik tata nilainya. Yang tidak adil dipuji-puji, yang dizolimi dicela-cela. Kolobendu. Jadi tampaknya stabil, tapi kestabilan itu dalam ketidaksadaran. Ini menurut Ronggo Warsito cirinya zaman Kolobendu. Tapi ya karena dunia ini cokro manggilingan, pada saatnya Kolobendu juga akan berganti jadi Kolosubo. Jadi Kolosubo itu zaman solusi. Dari zaman gelap lahirlah zaman terang, namanya Kolosubo. Zaman stabilitas, zaman kemakmuran. Biasanya digambarkan akan muncul seorang tokoh yang hadir sebagai penyelamat. Seorang ratu adil. Yang dia ini dalam perjuangannya didukung oleh orang-orang yang selalu eling lan waspada. Ini Kolosubo. Jadi zaman cahaya ketika muncul seorang penyelamat, seorang ratu adil yang membebaskan semuanya dari kegelapan zaman Kolobendu. Nah, Kolosubo ini kan kemakmuran, ketentraman. Tapi juga tidak akan tetap begitu. Pada saatnya Kolosubo akan berganti jadi Kolotido. Kolotido akan berpuncak pada Kolobendu, dan di puncak Kolobendu akan muncul Kolosubo. Terus begitu. Itulah contoh cokro manggilingan. Jadi zaman itu tidak sekedar hanya susah kemudian selesai, atau hanya seneng kemudian selesai, tapi ya ganti-ganti. Jadi ada Kolotido, ada Kolobendu, ada Kolosubo. Kolosubo juga akan nanti muncul orang-orang egois mencari senangnya sendiri, tidak peduli baik buruk benar salah. Lahirlah Kolotido. Kolotido semakin parah, muncullah Kolobendu. Pada puncaknya Kolobendu muncul tokoh yang menyelamatkan. Disitulah Kolosubo lahir. Nah, jadi inilah perputaran zaman secara cokro manggilingan. Makanya teman-teman yo menyikapi kalau kita punya visi cokro manggilingan ini, yang sedang sedih ndak usah putus asa. Zaman pasti ganti dan berubah. Yang sedang sukses, sedang menang, jangan jumawa karena zaman juga pasti akan berubah. Hidup kita kadang di atas, kadang di bawah. Baik,
Yo, kalau tentang tiga ini, teman-teman boleh kembali lagi mencari serat Kolotido, atau hari ini kan banyak itu tulisan-tulisan atau mungkin video-video YouTube yang membahas tentang Ronggowarsito dan ramalan-ramalan akhir zaman versi para pujangga Jawa. Oke, kita lanjutkan. Nah, dalam tradisi falsafah hidup Jawa ada konsep juga cara menyikapi cokro manggilingan. Ketika kita menyadari bahwa hidup ini berputar, hidup ini tidak statis, tapi selalu bergerak, berubah, dan dinamis, apa yang harus kita pedomani? Ada istilah dalam budaya Jawa namanya Triwikromo. Triwikromo ini ada yang mengartikan keteguhan hati, ada yang mengartikan alam. Jadi Triwikromo itu 3 prinsip, 3 ranah dalam hidup kita yang harus kita taklukkan, yaitu masa lalu, masa kini, dan masa depan. Menghadapi hidup yang berputar, kadang di atas, kadang di bawah, yang selalu berubah, senjata kita adalah Triwikromo. Menguasai masa kini, masa depan, dan juga masa lalu. Prinsipnya apa? Bagaimana cara kita menguasai? Nah, cara menguasai atau prinsip-prinsipnya adalah yang pertama, kita harus selalu ingat bahwa yang kita rasakan saat ini adalah buah dari yang kita lakukan di masa lalu. Berarti apa? Kita harus mengambil pelajaran dari masa lalu sehingga kita nanti di masa depan bisa mengalami hal yang lebih baik daripada yang sekarang kita alami. Saya sudah enak kok, Pak. Masa lalu saya tertib sehingga sekarang saya bahagia. Ya, maka belajarlah dari masa lalumu sehingga engkau bisa di masa depan bahagia terus, atau syukur-syukur bisa semakin bahagia. Saya di masa lalu kemarin masih ada keliru-kelirunya, Pak. Ya, berarti buahnya keliru-keliru itu kan engkau rasakan sekarang. Maka lakukan perbaikan saat ini biar nanti kalian di masa depan tidak merasakan buahnya keliru-kelirumu seperti yang kau rasakan sekarang. Jadi itu prinsip pertamanya itu. Ya, nyambung dengan prinsip yang kedua. Kalau prinsip yang kedua, yang kita lakukan sekarang akan kita nikmati buahnya di masa depan. Ini sama. Jadi apa yang kita lakukan sekarang, ya siap-siap menerima hasilnya di masa depan. Kalau diringkas dengan satu kata, Triwikromo itu menaklukkan masa lalu, masa kini, masa depan dengan cara belajar dari masa lalu, memperbaiki masa kini demi lebih baik di masa depan. Inilah cara kita menaklukkan 3 masa. Jangan sampai kita jatuh di lubang yang sama. Berarti kita tidak belajar dari masa lalu, apalagi tambah lebih jelek dari kemarin. Nah, itu berarti ya kita tidak belajar dari masa lalu. Kalau dalam Islam itu kan jelas, Muslim itu yaumuhu khairun min amsihi. Hari-harinya saat ini itu lebih baik dari kemarin. Dan hari besok lebih baik, harus kita pastikan lebih baik dari hari ini. Tidak boleh sama saja. Kalau sama saja kita disebut orang yang rugi. Dan kalau lebih jelek, kita disebut orang yang terlaknat.
Maka ayo hati-hati mengelola masa, mengelola waktu. Waktu bisa menjadi teman kita yang paling ampuh, paling dahsyat, tapi sebaliknya dia juga bisa jadi musuh kita yang paling menghancurkan. Mari kita taklukkan lewat Triwikromo dengan cara tidak sembrono. Kita hidup hari ini dengan belajar dari kesalahan-kesalahan di masa lalu untuk mendapatkan buah yang lebih baik di masa depan. Jadi ini rumus pokoknya menghadapi cokro manggilingan. Oke, kita lanjutkan. Oke, berhadapan dengan cokro manggilingan, prinsip yang paling dasar menurut catatan saya adalah prinsip, ini juga saya ambil dari Ki Ageng Suryo Mantaram, ngelemi kahanan, menerima situasi. Prinsip menerima situasi ini mungkin bagi beberapa orang, misalnya yang banyak terpengaruh pandangan-pandangan tentang progres tadi, yang punya wawasan bahwa hidup ini linier, semakin maju, prinsip ngelemi kahanan ini mungkin dianggap prinsip yang pasif, tidak bisa maju. Tapi sebenarnya maksudnya bukan kok orang itu tidak boleh maju atau tidak mau maju, tapi orang itu pertama-tama harus menerima situasi yang dihadapinya saat ini. Maju tapi tidak menerima situasi yang dihadapi saat ini, seringkali produk-produk, mungkin pikiran, mungkin budaya, mungkin gagasan yang dihasilkan jadinya tidak nyambung dengan identitas kediriannya. Tidak cocok. Untuk bisa seseorang itu maju kan harus jelas di mana dia berdiri, harus menerima situasi tempatnya berdiri. Baru kelihatan kita ini maju atau mundur. Tapi kalau orang tidak ngelemi kahanan, tidak menerima situasinya sekarang, susah kita membaca ini orang maju apa mundur, apa setback. Ini yang mungkin menurut saya jadi akar kritiknya beberapa tokoh terhadap peradaban modern. Jadi melupakan kondisi nyata, khususnya kondisi mental spiritual dirinya. Sehingga yang material maju, tapi kemudian yang mental spiritual jadinya mundur. Oke, baik. Nah, cokro manggilingan atau ngelemi kahanan yang jadi perwujudan prinsipnya cokro manggilingan ini, ada kalimat yang saya suka dari Ki Ageng Suryo Mantaram itu, yaitu saiki ning kene ngene aku gelem. Jadi mengalami apapun yang memang sudah kenyataan dalam hidup kita, memang sudah terjadi begitu, harus kita terima. Saiki, sekarang, ning kene, di sini, ngene, seperti ini, aku gelem, aku mau. Jadi apapun yang kita alami, yang terjadi dalam hidup kita, pertama-tama kalau bahasanya Nietzsche, filosof barat populer yang terkenal sekali, itu ada istilah jasagen. Jasagen itu mengiyakan hidup. Itu sama dengan menggelemi kahanan ini. Jadi apapun peristiwa, apapun situasi yang kita hadapi, iyakan dulu. Wong memang faktanya begitu, kenyataannya begitu. Baru setelah itu ingin kita perbaiki kah? Ingin kita kembangkan kah? Ingin kita lebih maju lagi kah? Monggo. Tapi tetap pertama-tama harus ngelemi kahanan. Saiki, di sekarang. Jadi tidak usah nunggu nanti besok-besok atau hidup di masa lalu kemarin-kemarin. Enggak. Ya wis, kenyataannya sekarang apa?
Ning kene itu di sini. Jadi, yo kalau saiki itu waktu, ning kene itu ruang. Ndak usah bingung mencari rujukan kemana-mana, ya wis. Diri kita sendiri ning kene, di sini, di situasi sekeliling kita sendiri. Ngene itu ngomong kondisi, situasi, modenya seperti ini. Aku gelem itu aku mau. Misalnya teman-teman mungkin membaca berita, wah orang Indonesia ini kok semakin ngamuan ya, semakin tersinggungan ya. Wah, teman-teman kita sekarang itu kok tambah cerewet ya, meskipun lewat medsos. Wah, tetangga-tetanggaku kok tambah egois ya, tambah susah untuk diajak hidup bersama-sama ya. Misalnya kita ngalami situasi macam-macam itu, ya kita iyakan dulu. Ya memang kenyataannya begitu. Banyak orang tidak mau menerima kenyataan, membuat-buat alasan, mencari-cari dalih dari kenyataan, sehingga akhirnya dia malah salah memahami situasi, salah memahami kenyataan. Kalau kita salah memahami situasi, salah memahami kenyataan, tidak menerima kenyataan yang terjadi, ya sulit kalau kita ingin melakukan perbaikan-perbaikan. Oh iya Pak, kehidupan di tempat saya itu sekarang sudah mulai agak egois. Rasa kebersamaannya kurang. Nah, ya berarti terus gimana cara kita menyikapi itu biar lebih baik kan gitu. Tapi kalau sejak awal kita bikin dalih, misalnya, oh enggak kok Pak, itu kelihatannya saja enggak rukun. Aslinya ya rukun kok Pak. Kalau dulu ngobrolnya itu pakai nongkrong-nongkrong di luar bersama, sekarang pakai medsos Pak. Kalau dulu temannya sedikit, hanya kiri kanan, sekarang temannya sedunia Pak. Jadi tiap hari itu medsosan, tiap hari twitteran, tiap hari IG-an. Jadi lebih luas Pak, enggak bisa yang kayak gitu disebut enggak rukun. Nah ya, cuma kan secara kenyataan harus diakui ketika orang sibuk dengan gadget, ya kedekatan secara fisik, kebersamaan secara fisiknya berkurang dengan tetangga-tetangga, dengan teman-teman di sekitarnya. Nah ini diterima dulu, baru nanti dicarikan solusi, dicarikan perbaikan. Oh iya Pak, sekarang orang-orang itu gampang ngamuk, gampang marah, baperan Pak, mudah tersinggung sekarang. Kita salah ngomong sedikit bisa dilaporkan. Nah, ya diterima saja situasinya memang begitu. Setelah itulah terus solusinya gimana? Nanti kan ada perbaikan. Disitulah gunanya ngelemi kahanan. Banyak yang tidak terima. Ya hidup kita ya ada baiknya tapi juga ada buruknya, apapun itu. Maka kalau ada saudara kita, teman kita menyebut-nyebut buruknya, ya ndak harus kesusu ditolak. Siapa tahu itu memang kenyataannya begitu. Kita terima, kemudian kita perbaiki. Jadi ini tidak harus diartikan kritik barat tadi, misalnya, oh ini pasif, ini ndak aktif. Ndak, justru terukur tindakannya, ndak asal maju. Inilah gunanya ngelemi kahanan. Makanya nanti di masyarakat Jawa itu ada istilah tadah, peradah, dan ora wegah. Tadah itu tidak meminta apapun. Tidak meminta itu maksudnya bukan tidak punya keinginan, tapi tidak banyak menuntut. Mensyukuri apa yang sudah dicapai. Orang bersyukur itu biasanya ya tidak mengeluh, tidak menuntut. Itu tadah. Menerima tadi, ngelemi kahanan. Tapi juga tidak diam. Selanjutnya ada peradah. Peradah itu mau repot untuk perbaikan sesama, untuk menyumbang tenaga, menyumbang pikiran, nyumbang ilmu, nyumbang harta untuk kehidupan sesama. Itu namanya peradah. Jadi setelah menerima tadah, kemudian peradah. Jadi tidak ada hubungannya dengan malas atau pasif. Justru
dengan potensi yang sudah diakui, dimiliki saat ini, berusaha untuk melakukan yang terbaik, meskipun itu repot, meskipun itu capek, meskipun itu kehilangan. Itu namanya prada. Jadi ikhlas memberi. Dan yang ketiga, ora wegah. Ora wegah itu ndak males, ndak segan, ndak enggan, tidak menunda-nunda, ndak milih-milih ketika akan melakukan kebaikan. Jadi ndak hanya rebahan, ngerti ribuan jutaan konsep kebaikan, ngerti ratusan hikmah kebijaksanaan, kalau ndak diterjemahkan dalam kehidupan nyata sehari-hari, kalau kita hanya wegah saja, males, menunda-nunda, menunggu-nunggu besok saja, nanti saja, atau milih yang enak-enak saja, itu juga namanya wegah. Belum disebut terpuji. Yang terpuji itu ya tadah, pradah, ora wegah. Jadi setelah tadah menerima kahanan, gelemi kahanan, setelah itu pradah, mau repot, ikhlas memberi untuk sesama, dan yang ketiga, ndak males, ndak enggan, tidak menunda-nunda, tidak memilih-milih. Saiki ning kene ngene aku gelem. Sekarang di sini seperti ini aku mau. Ini penerjemahan Cokro Manggilingan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kita terima situasi kita hari ini, kita bergerak dalam prada sehingga roda terus akan berputar. Oke, terus yang kedua, menyikapi Cokro Manggilingan, roda yang selalu berputar, ada 3 prinsip yang terkenal sekali di tengah masyarakat Jawa, yaitu ojo dumeh, eling, dan yang ketiga waspodo. Ini di hampir semua tema kita yang membahas tentang falsafah Jawa, selalu saja muncul kata-kata ini. Dulu kita pernah belajar wulang reh, kita pernah belajar Wedotomo, dan banyak lagi serat-serat Jawa yang lain. Di hampir semua serat Jawa yang kita bahas, selalu saja ada ojo dumeh, eling, lan waspodo. Dulu pun waktu kita membahas tentang Semar juga ada 3 kalimat ini, 3 kata ini. Ini juga manifestasi dari orang yang punya kesadaran Cokro Manggilingan. Jadi yang pertama, ojo dumeh itu jangan mentang-mentang, jangan sombong. Orang dumeh itu biasanya orang yang punya sedikit kelebihan tertentu dibandingkan yang lain. Makanya sering diterjemahkan sebagai jangan sombong, jangan mentang-mentang. Jangan mentang-mentang pinter, terus menyusahkan orang lain dengan ilmu kita. Jangan mentang-mentang kaya, terus senang-senang saja, tidak peduli dengan sesama. Jangan mentang-mentang jaya, mentang-mentang sukses, terus menganggap rendah yang lain, semua dianggap levelnya di bawah dia. Itu namanya dumeh. Jadi ojo dumeh. Jangan mentang-mentang ganteng terus sakarepe dhewe gonta-ganti pacar, itu juga ojo dumeh. Jangan mentang-mentang followernya banyak, jangan mentang-mentang apalah, so banyak mentang-mentang itu biasanya ada kelebihan sedikit. Jangan mentang-mentang lah. Mengapa hidup ini berputar? Engkau yang kaya, seberapa banyak kekayaanmu kalau Allah mau, detik ini juga besok bisa habis. Kurang apa sebelumnya kaya Nabi Ayub, tapi kemudian hartanya habis, bahkan sakit-sakitan, kehilangan segalanya. Ojo dumeh.
engkau yang jabat, engkau yang jaya sukses, engkau yang pinter. Banyak orang pinter yang keblinger. Maka ojo dumeh. Apalagi engkau yang ganteng, ojo dumeh. Engkau yang cantik, ojo dumeh. Seberapa lama bertahan kecantikan, kegantenganmu, kekayaanmu, jabatanmu, ojo dumeh. Hidup ini berputar. Yang kedua, eling. Eling ini berarti ingat. Eling lan waspada itu biasanya disebut bareng satu paket. Eling itu kesadaran vertikal. Selalu ingat, selalu sadar ada Tuhan, ada Allah yang mengamati kita. Maka jangan lupa diri. Dan yang ketiga, waspada. Waspada itu kesadaran horizontal. Jadi hati-hati. Hidup ini berputar, hati-hati. Hidup ini tidak selalu seperti yang kita inginkan. Yang di sekelilingmu itu orang lain, alam semesta, bisa mendukungmu, bisa juga jadi bahaya buatmu, bisa membuatmu gembira, bisa juga menyusahkanmu. Yang penting waspada, jangan lupa diri. Nah, ini aspek horizontalnya waspada, aspek vertikalnya eling. Eling itu berdimensi ketuhanan, berarti jangan lupa Allah selalu mengawasi kita. Waspada berdimensi alam kemanusiaan. Kita harus hati-hati, jangan sembrono hidup di muka bumi ini. Kesadaran eling, kesadaran waspada, ini menunjukkan juga kesadaran kita bahwa hidup ini cokro manggilingan, senantiasa berputar. Orang yang tidak eling, tidak waspada, apalagi dumeh, dia tidak sadar bahwa hidup ini berputar, maka jangan kaget kalau tiba-tiba jatuh, kalau tiba-tiba rodanya balik, yang dari atas sekarang sampai bawah, sakitnya akan luar biasa, hancurnya akan luar biasa, karena kita tidak sadar, tidak siap. Jadi yang kedua, prinsip dasar dalam hidup menyikapi cokro manggilingan adalah ojo dumeh, eling lan waspada. Ini saya sendirikan yang tiga ini karena menjadi salah satu prinsip utama dalam kehidupan masyarakat Jawa. Apalagi yang teman-teman Jawa mestinya harus ingat tiga prinsip dasar ini, jangan sampai lupa. Kesehatan mental kita antara lain ditentukan pada ojo dumeh. Ini dimensi psikologisnya. Kesehatan spiritual ditentukan oleh ketika kita eling, menyambung dengan yang atas. Sementara kesehatan hidup sosial bersama orang lain, bersama masyarakat di tengah alam semesta itu kita bersikap waspada. Jadi ojo dumeh, eling lan waspada. Oke, itu paket kedua, wisdom yang berhubungan dengan cokro manggilingan. Sekarang kita lihat yang ketiga, menyikapi cokro manggilingan. Prinsip apa saja yang dihidupkan di tengah masyarakat Jawa? Itu saya bawa beberapa prinsip yang ada kata-kata ojo-nya. Ojo itu artinya jangan. Tadi ada ojo dumeh. Nah, ojo dumeh saya sendirikan karena jadi prinsip yang utama. Tapi ini ojo-ojo yang lain. Jadi banyak sekali jangannya. Karena ini kalau dalam bahasa sering saya sebut ini semacam remnya. Silahkan lakukan apa saja asal remnya paten. Remnya paten itu berarti jangan nabrak hal-hal ini. Baik, kita lihat. Orang yang sadar bahwa hidup ini berputar, kadang di atas, kadang di bawah,
Yang pertama, ojo adigang, adigung, adiguno. Ojo adigang, adigung, adiguno. Maksudnya ojo adigang itu jangan sombong mengandalkan kekuatanmu. Ojo adigung itu jangan sombong mengandalkan kekuasaanmu. Adiguno itu jangan sombong mengandalkan kepandaianmu. Kekuatan, kekuasaan, kepandaian itu sesuatu yang kita miliki hari ini mungkin, tapi pada saatnya juga akan pergi. Tidak ada orang kuat selamanya, atau dia berkuasa terus-terusan selamanya, atau dia pinter terus, pinter dalam segala hal. Tidak. Setiap kekuatan, setiap kekuasaan, setiap kemahiran, kepinteran ada batasnya. Dalam hal tertentu mungkin kita pinter, tapi dalam sangat banyak hal yang lain kita termasuk yang tidak tahu apa-apa. Di ranah tertentu mungkin kita berkuasa, punya kekuatan, punya kekuasaan, tapi di ranah yang lain yang justru lebih banyak, lebih luas, kita tidak punya kuasa apa-apa, tidak punya kekuatan apa-apa. Yang namanya manusia selalu ada batasnya. Orang sombong itu merasa kekuatannya tidak terbatas, kekuasaannya tidak terbatas, dan kepandaiannya juga tidak terbatas. Orang yang merasa kekuatannya tidak terbatas, itu biasanya menganggap yang lain lebih lemah dari dirinya. Orang yang merasa bahwa kekuasaannya tidak terbatas, biasanya cenderung menganggap yang lain lebih rendah dibandingkan dirinya. Sementara orang yang merasa sangat pandai, kepandaiannya tidak terbatas, biasanya cenderung menganggap yang lain lebih bodoh, lebih keliru, lebih sesat daripada dirinya. Ini memanifestasikan orang yang tidak sadar bahwa hidup itu muter. Tadi di atas saya bilang, kalau Allah mau kekuasaan, kekuatan sedahsyat apapun bisa satu detik hancur. Bagaimana ceritanya misalnya Raja Namrud zaman Nabi Ibrahim yang meninggal karena seekor nyamuk. Kurang dahsyat apa seorang raja kalahnya sama nyamuk? Kurang merasa besar apa manusia modern dengan segala kedahsyatan teknologinya? Kita merasa menguasai bumi dan seisinya, ya kalahnya melawan bahkan lebih kecil dari nyamuk, virus namanya COVID-19. Jadi tidak pantas kita itu sombong, tidak pantas kita itu merasa pintar, merasa kuat, merasa besar.